Selanjutnya ada bab 1. Pendahuluan. Usaha Mebatan Shop merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kecantikan dengan jasa menjual barang atau produk kecantikan seperti skincare, makeup, dan body care. Awal mulanya, Mebatan Shop merupakan sebuah usaha online yang cenderung mendominasi jual beli di aplikasi atau sosial media. Instagram yang dibentuk pada tahun 2017 di saat pemilik usaha masih sambil melanjutkan edukasi perguruan tinggi dan bekerja di perusahaan lain. Maka dari itu, usahanya belum dikembangkan sesuai dengan keinginan pemilik usaha. Pada tahun 2021, tepatnya bulan Mei, Mebatan Shop mendirikan sebuah toko yang lokasinya berada di Bengkong. Alasan mengapa pemilik usaha memilih Bengkong sebagai titik destinasi untuk membangun usaha adalah keistimewaan usaha ini. Di area sekitar usaha tersebut masih belum ada toko yang menjual produk seperti yang dijual oleh Mebatan Shop, karena di area Bengkong masih didominasi usaha mikro kecil menengah yang menjual makanan dan minuman. Usaha ini merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang didirikan oleh salah satu kolega anggota kelompok kami dengan visi untuk membantu laki-laki dan perempuan untuk semakin mencintai dirinya sendiri dengan produk perawatan. Misi dari usaha ini adalah untuk membuka pikiran masyarakat bahwa produk kecantikan itu bukan hanya untuk perempuan, melainkan produk yang tidak memandang jenis kelamin, yang artinya bebas digunakan oleh siapa aja. Cara untuk merealisasikan visi dan misi usaha ini adalah dengan melakukan testimoni melalui sosial media, terutama Instagram. Testimoni yang dilakukan adalah produk review dan juga produk recommendation. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apa strategi perkembangan bisnis yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat Kota Batam, sehingga pemilik usaha dapat meningkatkan profit yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Maka dari itu, penulis bersama tim telah menyusun beberapa rencana yang dapat diterapkan oleh Mebatan Shop, seperti melakukan iklan kampanye, ciri atau karakteristik konten media sosial yang mungkin menarik perhatian pelanggan, membangun media sosial baru, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik, dapat penulis utarakan bahwa omset Mebatan Shop selama ini dari Januari 2021 sampai November 2021 adalah kurang lebih 550 juta rupiah. Pemilik usaha tidak mengizinkan penulis untuk menampilkan rincian laporan keuangan selama setahun terakhir karena bersifat privasi. Maka dari itu, penulis hanya bisa melampirkan rincian tabel keuangan pada bulan November 2021. Berikut tabelnya. Sekian. Jadi di bab 2 ini ada landasan teori. Yang pertama itu adalah sales force management. Sebagai seorang sales ataupun orang yang memiliki bisnis penjualan sebuah produk atau jasa merupakan hal yang penting untuk bisnis yang kita jalani. Dan untuk mengembangkan penjualan dari produk atau jasa tersebut, maka diperlukan dibuatnya sebuah sistem informasi yang tepat dan menunjang kebutuhan dari bisnis kita. Salah satu sistem informasi manajemen yang digunakan pada saat ini adalah Salesforce Automation. Salesforce merupakan sebuah tim atau divisi yang ada di dalam sebuah perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses penjualan barang ataupun jasa. Salah satu aktivitas yang mereka lakukan adalah seperti mengunjungi atau menghubungi calon pelanggan atau calon konsumen. Salah satu fungsi utama dari adanya sistem informasi adalah untuk melakukan penjualan sehingga dapat memberikan penghasilan yang signifikan. Akan tetapi sistem informasi ini juga memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu meningkatkan brand awareness perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumer, menyediakan layanan pelanggan, meningkatkan pemasukan dan atau pendapatan bisnis perusahaan. Yang kedua ada market potensial. Jika kita ingin memulai sebuah bisnis, kita perlu menentukan atau memikirkan dengan teliti hal-hal seperti produk atau jasa apa yang ingin kita jual. Di mana lokasi atau tempat yang kita inginkan untuk menjadi tempat bisnis kita, dan siapa saja pesaing-pesaing yang kita hadapi. Setelah kita sudah melengkapi hal-hal tersebut, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah menghitung market potensial atau potensi pasar. Potensi pasar adalah sekelompok orang atau konsumen yang memiliki ketertarikan tertentu terhadap produk atau jasa dari sebuah perusahaan yang dapat meningkatkan penjualan. 3 ada sales potensial, yaitu merupakan perkiraan pangsa pasar yang diperkirakan perusahaan untuk ditangkap dalam pasar dalam jangka waktu yang ditetapkan sesudah memasuki pasar. Hasil dari potensi pasar sangat penting bagi sebuah perusahaan sebagai faktor yang diperlukan untuk memilih apakah mereka akan masuk ke pasar tersebut atau tidak, tergantung dari
perkiraan profitabilitas dari sales potensial. Terus ada actual sales forecast. Jadi di actual sales forecast ini di dalam perusahaan kita harus bisa melakukan prediksi pertumbuhan di masa depan untuk membuat keputusan keuangan yang baik. Sales forecast dapat menjadi proses keuangan yang bagus dan penting bagi perusahaan karena dengan ini mereka dapat menawarkan penjelasan tentang bagaimana bisnis menghabiskan dana mereka, bagaimana cara mereka menghasilkan pendapatan, dan bagaimana perusahaan mereka dapat mengelola arus kas. Terus di sini ada yang selanjutnya ada 6 major force management step. Jadi yang pertama itu ada designing sales force struktur and strategi. Tujuan dari langkah pertama ini adalah untuk memberikan landasan bagi tujuan individu para sales seperti menjelaskan tentang apa yang menjadi fokus utama dari perusahaan atau organisasi tersebut. Menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya berfokus kepada target penjualan, akan tetapi juga berfokus kepada kinerja pasar dan hubungan dan layanan terhadap pelanggan. Terus ada sales force size. Ukuran dari tenaga penjualan ditentukan berdasarkan daya tarik pasar, pesaing yang dihadapi, dan faktor lingkungan biaya lainnya. Terus yang ketiga ada recruitment and selection. Langkah berikutnya adalah untuk mencari pelamar pekerjaan yang memiliki kualifikasi yang diinginkan perusahaan dan mencocokkannya dengan tugas sales. Sales biasanya dapat dipilih dari dalam organisasi atau dari luar melalui iklan dan lembaga-lembaga lain. Yang keempat ada training of salesperson. Tenaga penjual harus dilatih dengan benar, bukan hanya salesman yang baru direkrut saja yang membutuhkan pelatihan, akan tetapi sales yang sudah ada juga membutuhkannya karena produk, pasar, dan persaingan sedang dalam proses perubahan yang berkelanjutan. Terus yang kelima itu ada compensating sales people. Salah satu tujuan dalam mengembangkan program penjualan adalah untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif. Salah satu cara untuk membuat tenaga kerja tetap produktif adalah dengan memberikan mereka kompensasi, terutama ketika mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Terus yang keenam ada supervision, yaitu pengawasan tenaga penjual yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja mereka. Tenaga penjual beroperasi di lapangan dan seringkali terletak ribuan kilometer jauhnya dari kantor perusahaan. Hal ini membuat pengawasan mereka lebih sulit. Harus ada saluran komunikasi yang tepat antara supervisor dan tenaga penjualan. Pengawasan yang efektif memotivasi tenaga penjualan. Terus yang selanjutnya akan dijelaskan account saya. Oke, berikutnya grup sosial media. Sosial media saat ini sudah dimiliki banyak orang dan sosial media juga sudah mempunyai influence yang sangat besar terhadap kehidupan orang sehari-hari, terutama di zaman teknologi sekarang yang sudah sangat maju. Dibandingkan beberapa tahun lalu, sosial media mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berpakaian, apa yang kita makan, dan masih banyak lagi. Mokhaini Ismail dan Al-Duhli mengatakan bahwa sosial media telah memberi banyak kesempatan kepada konsumen mengenai aspek yang berbeda dalam keseharian. Berdasarkan pernyataan Miller, menunjukkan bahwa 70% orang menggunakan sosial media untuk mencari informasi yang berguna, 49% untuk membeli produk tertentu, dan 60% menggunakan sosial media sebagai untuk informasi berbagi secara online. Next, income and social class. Saat ini sudah sangat banyak produk yang berbeda dengan harga dan kualitas yang berbeda, baik produk pakaian, makanan, dan kendaraan, dan produk-produk lainnya. Seseorang biasanya akan memikirkan faktor-faktor tertentu sebelum mereka membeli sebuah produk, dan salah satu faktor tersebut adalah kelas sosial dan pendapatan. Menurut Kotler, kelas sosial adalah sebuah kelompok atau divisi yang relatif homogen dan tetap memiliki dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkis dan anggota-anggota yang memiliki nilai minat dan perilaku yang mirip. Kelas sosial dan pendapatan ini sangat berpengaruh karena faktor ini akan menunjukkan gaya hidup mereka dan tipe-tipe barang apa saja mereka beli. Contoh, orang dengan kelas atas dan pendapatan tinggi akan membeli barang-barang yang mewah dan berkualitas tinggi. Next ada culture. Budaya merupakan nilai yang sudah ada sejak lama, dan budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi diri kita, baik cara kita bersikap, berpakaian. Semua hal ini dipengaruhi oleh budaya, apa yang ada di sekitar kita. Menurut Hofstede mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan interaksi dari karakteristik umum yang mempengaruhi respon kelompok terhadap lingkungannya. Dari pemasaran juga, budaya merupakan aspek makro yang sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan individual pelanggan. Seperti contoh di Indonesia, di mana negara ini sudah banyak budaya-budaya yang masuk, baik dari dalam maupun dari luar, seperti yang selatan.
cepat saji, McD yang sekarang sangat diminati oleh orang-orang. Dan mereka juga melakukan adaptasi ketika masuk ke pasar Indonesia seperti membuat menu-menu Indonesia yang dicampur dengan budaya mereka sendiri. Seperti burger, rendang, ayam gulai, dan masih banyak lagi. Subculture. Subculture merupakan sebuah perbedaan yang terlihat dan bisa diidentifikasi di dalam kelompok masyarakat yang besar. Subculture terbagi menjadi beberapa bagian seperti subculture nasional, keagamaan, geografis, ras, dan seks. Sama seperti budaya, semua subculture ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Seperti contoh, jika seseorang memiliki subculture nasional, mereka pasti akan lebih sering membeli produk-produk yang diproduksi di negara mereka. Berikutnya, marketing mix. Menurut Laksana, marketing mix memiliki beberapa elemen, yaitu produk price promotion. Karena ilmu pemasaran terus berkembang, maka marketing mix pun juga akan berubah. Ciptono menambahkan 3 elemen baru dalam marketing mix, yaitu people, process, dan physical evidence. Berikut penjelasan dari elemen-elemen marketing mix. Produk. Menurut Lupiodi dan Hamdani, produk merupakan konsep secara keseluruhan tentang objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Price merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar dari berbagai kombinasi produk atau jasa. Oleh karena itu, suatu harga perlu dihubungkan dengan berbagai macam barang dan jasa. Laksana mengatakan bahwa saluran pemasaran dan distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait ke dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Promotion merupakan komunikasi antar penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat dengan tujuan untuk sikap dan perilaku pembeli yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga mereka menjadi pembeli dan melihat produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, sekian dari saya. Thank you. Oke, jadi sekarang saya akan bahas tentang bab 3, yaitu tentang metodologi survei. Jadi bisa dilihat di sini itu jenis penelitian itu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jadi penelitian deskriptif kuantitatif itu adalah suatu penelitian yang dilakukan secara mendalam dan holistik dengan bentuk deskripsinya itu menggunakan angka, seperti persentase ataupun tabel statistik lainnya. Jadi penulis di sini akan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai pengaruh pola konsumen dalam melaksanakan perencanaan strategi bisnis dan juga rencana ke depannya. Di sini teknik pengumpulan datanya itu penulis menggunakan data primer dan juga sekunder. Jadi sebagai data pendukung yang relevan dan akurat, data primer yang dipakai itu adalah data asli yang diperoleh penulis dari sumber utamanya, yaitu pemilik UKM My Batam Shop. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha untuk menyusun kuesioner yang hendak dibagikan kepada konsumen, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan juga menganalisa data pola pembelian konsumen. Jadi, penyusunan kuesioner itu disesuaikan dengan kebutuhan data yang ingin diketahui oleh pemilik usaha sendiri. Sehingga data yang diperoleh dari hasil kuesioner itu bisa membantu My Batam Shop dalam meningkatkan beberapa aspek bisnis. Jadi penulis yakin kalau proyek ini itu akan sangat berguna bagi pemilik usaha dalam mengambil keputusan dan juga mendapatkan masukan ataupun ide untuk menyusun strategi pemasaran produk dan jasa. Kemudian data sekunder yang digunakan adalah dari pihak ketiga, yaitu buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya, sehingga penulis itu bisa menggunakan data tersebut itu sebagai sumber informasi untuk mendukung dasar-dasar teori. Kemudian kita masuk ke jumlah responden. Jadi kuesioner yang udah dirancang sama penulis sama pemilik usaha My Batam Shop itu dibagikan secara acak, yaitu melalui postingan story Instagram dan melakukan broadcast message pada media WhatsApp dengan melampirkan tautan link Google Form yang berisikan 17 pertanyaan dan pernyataan sesuai sama teori-teori yang telah diajarkan pada akhir semester ini. Jadi total responden yang terkumpul itu sebanyak 37 responden, yang dimana telah melebihi batas minimal responden yang telah ditentukan, yaitu 30 responden. Kemudian pendeskripsian jawaban responden itu akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya, yaitu di bab 4.
Kemudian di sini bisa dilihat itu ada daftar pertanyaan yang kita berikan kepada konsumen Mebatam Shop dengan menggunakan teori group and social media. Terus di sini bisa dilihat ada 5 pertanyaan. Ada platform medsos manakah yang menjadi pilihan utama ketika membeli produk dari Mebatam Shop, sama seberapa sering konsumen melihat postingan story Mebatam Shop di platform medsos, sama konten yang disajikan Mebatam Shop itu tergolong menarik apa enggak. Kalau misalnya menarik itu bisa disertakan alasannya, kalau misalnya tidak menarik juga bisa disertakan alasannya. Kemudian terakhir juga diminta konsumen untuk meneliti atau menjawab siapakah kompetitor Mebatam Shop dalam usaha bisnis yang sama. Kemudian kita masuk ke teori kedua, itu ada income dan juga social class, itu yang terdiri dari 4 buah pertanyaan. Yang pertama itu berapa bulan sekali Anda membeli produk dari Mebatam Shop. Yang kedua, berapa dana yang dikeluarkan oleh konsumen Mebatam Shop setiap melakukan pembelian. Ketiga itu, menurut konsumen itu apakah harga produk yang dijual Mebatam Shop itu termasuk terjangkau? Kalau misalnya iya atau tidak itu juga disertakan alasannya kenapa. Kemudian terakhir itu ada apakah harga produk skincare itu bisa menjamin originalitas produk tersebut. Kemudian teori subculture itu terdiri dari 4 buah pertanyaan juga. Yang pertama itu produk apa yang menjadi pilihan Anda ketika berbelanja di Mebatam Shop. Yang kedua itu produk dari negara mana yang menjadi pilihan Anda ketika berbelanja di Mebatam Shop. Yang ketiga ada alasan konsumen membeli produk dari Mebatam Shop itu karena apa. Terus yang terakhir itu konsumen mengetahui adanya toko Mebatam Shop itu melalui mana. Yang terakhir ada teori culture yang terdiri dari 4 buah pertanyaan. Yang pertama itu ketika konsumen ingin membeli produk skincare, Mebatam Shop itu menjadi pilihan utama mereka atau enggak sih? Nanti mereka bakalan jawab dalam skala Likert karena ini pertanyaannya dalam bentuk pernyataan. Jadi yang kedua itu saya lebih memilih berbelanja di Mebatam Shop karena mereka menawarkan produk yang bervariasi. Yang ketiga, saya lebih memilih berbelanja di Mebatam Shop karena mereka mampu memenuhi kebutuhan perawatan kulit saya. Yang terakhir, saya lebih memilih berbelanja di Mebatam Shop karena servis yang mereka berikan selalu maksimal. Oke, kembali lagi dengan saya, Stella, dengan MBS 1941-214. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu hasil analisis dan pembahasan untuk 4.1. Jadi di sini itu adalah hasil analisis pengumpulan data kuesioner. Jadi pada proses pengumpulan data itu, penulis meminta responden untuk menjawab beberapa pertanyaan personal terlebih dahulu seperti nama, alamat email, dan juga jenis kelamin. Kemudian responden akan dihadapi dengan pertanyaan dan juga pernyataan yang tadi sudah dibahas itu totalnya ada 17 buah pertanyaan menurut teori group and social media, income and social class, subculture, dan juga culture. Jadi yang pertama, kita akan lihat hasil analisis dari kuesioner tersebut, yaitu tentang teori group dan social media. Jadi pertanyaan ini bertujuan untuk menilai pengaruh media sosial terhadap penjualan atau pemasaran produk dari pemilik usaha Mebatam Shop. Jadi teori ini termasuk ke dalam variable place karena akan membahas tentang social media. Jadi penulis bersama pemilik usaha itu telah merancang 5 buah pertanyaan sesuai dengan dasar teori dan juga kebutuhan pemilik usaha yang dimana itu akan dijabarkan sebagai berikut. Jadi pada pertanyaan pertama bisa dilihat pada gambar 4.1 itu menunjukkan seberapa besar persentase media sosial tertentu dapat mempengaruhi pola perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Jadi dari gambar tersebut bisa dilihat itu Instagram itu menduduki nomor 1 ya, yaitu dengan persentase sebesar 89,2% sebagai pilihan utama ketika berbelanja di Mebatam Shop. Jadi memang Mebatam Shop ini dia lebih aktif di Instagram daripada media lainnya, sehingga jawaban ini tidak berpengaruh signifikan pada strategi ataupun pengambilan keputusan untuk bisnis ke depannya. Tapi kita bisa lihat pilihan kedua terbanyak itu adalah Facebook. Walaupun persentasenya itu hanya 5,4%, tapi bisa menjadi salah satu pilihan untuk pemilik usaha dalam mengembangkan media online lainnya selain Instagram. Jadi istilahnya itu memanfaatkan lebih banyak media itu lebih persentase mendapatkan profit yang lebih banyak juga. Kemudian pertanyaan kedua itu memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa sering konsumen melihat postingan yang dibagikan Mebatam Shop kepada para pengikutnya di media sosial. Jadi
bisa dilihat nanti pada gambar 4.2 di sini. Tuh, konsumen diberi pilihan, itu ada setiap hari 1-2 kali dalam seminggu, sama 2-3 kali dalam seminggu. Jadi, dari gambar di bawah tadi itu, mayoritas responden itu menjawab 2-3 kali seminggu melihat story yang diposting oleh pemilik usaha. Jadi dari pertanyaan ini itu pemilik usaha itu telah memperoleh info tentang konsumen bahwa mereka itu jarang melihat postingan mereka. Jadi maka dari itu pemilik usaha itu harus memikirkan bagaimana strategi yang sesuai agar jangkauan mereka itu terhadap konsumen itu lebih maksimal. Jadi bisa aja dari 2-3 kali seminggu menjadi 1-2 kali seminggu yang dirasakan oleh konsumennya sendiri. Terus yang ketiga itu, pertanyaan ketiga sama pertanyaan keempat itu dia memiliki tujuan untuk mengevaluasi konten-konten yang dibagikan oleh Mebatan Shop itu termasuk menarik apa enggak. Jadi bisa dilihat itu mayoritas responden itu menjawab iya dengan persentase 97,3% yang mengatakan bahwa konten yang dibagikan itu adalah menarik. Jadi beberapa responden itu memberikan pendapat tentang konten yang diposting itu selalu up to date, bervariasi, memberikan edukasi, dan juga memaparkan review-review dari konsumen lainnya, sehingga mampu membangun rasa kepercayaan pada usaha tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir itu penulis tidak menggunakan pilihan berganda. Jadi itu konsumen itu jawab dalam bentuk paragraf gitu, jadi makanya tidak ada gambarnya. Pertanyaan terakhir itu mengenai kompetitor yang memiliki usaha serupa seperti Mebatan Shop, yaitu usaha yang juga menawarkan berbagai produk kecantikan. Jadi di sini jenis usaha kecantikan ini memang banjir sih di pasaran, sehingga tidak heran kalau bahwa kompetitor Mebatan Shop itu memang banyak dan ketat. Jadi penulis sama pemilik usaha itu meminta responden untuk menuliskan beberapa kompetitor yang menjadi saingan dari Mebatan Shop ini, sehingga bisa menjadi motivasi dan referensi bagi pemilik usaha untuk terus melakukan inovasi baik dalam penjualan maupun pelayanan. Jadi dari hasil kuesioner itu rata-rata respondennya itu menjawab Madina sama Glowwish itu sebagai salah satu kompetitor dari Mebatan Shop. Kemudian yang kedua, itu kita masuk ke teori income dan juga social class. Jadi di sini pertanyaan ini itu bertujuan untuk menilai berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh konsumen dari jumlah pendapatan mereka dan bagaimana sih pengaruh kelas sosial itu terhadap pembelian produk dari Mebatan Shop. Jadi maka dari itu teori ini bisa dimasukkan ke dalam price karena membahas tentang income, dan juga teori social class juga bisa memasukkan variabel promotion. Jadi hal ini bisa dilihat pada respon konsumen pada pertanyaan ketiga yang membahas tentang Mebatan Shop itu memberikan diskon ataupun hadiah kepada pelanggannya. Jadi ini merupakan salah satu strategi promosi lah yang sudah lama dijalankan oleh pemilik usaha. Makanya dibilangnya teori income dan social class ini juga dikaitkan dengan variabel promotion. Jadi di sini penulis sama pemilik usaha itu udah merancang 4 buah pertanyaan yang sebagaimana kan dijabarkan di bawah ini ya. Yang pertama itu pertanyaan pertama itu memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa sering konsumen Mebatan Shop itu dalam melakukan pembelian. Jadi dari gambar di bawah ini, itu menunjukkan bahwa konsumen itu sering melakukan pembelian kembali dengan jangka waktu kurang lebih 1-2 bulan sekali, dengan persentase sebesar 40,5%. Jadi ini merupakan hasil yang memuaskan ya bagi pemilik usaha dalam meningkatkan profit mereka. Jadi penulis di sini berspekulasi bahwa konten yang dibagikan pemilik usaha itu pada media sosial itu turut berpengaruh dalam niat beli konsumen. Jadi istilahnya itu semakin sering konsumen melihat konten postingan pemilik usaha, jadi mereka akan semakin teracuni oleh produk-produk yang mereka posting tersebut. Jadi dari hasil responden yang memilih jawaban lebih dari 3 bulan, yaitu persentasenya ada 13,5%. Jadi itu bisa memberikan dorongan lah kepada pemilik usaha untuk mencari cara bagaimana memikat konsumen untuk sering melakukan pembelian di Mebatan Shop. Kemudian pertanyaan kedua itu bertujuan untuk mengetahui berapa sih dana yang dikeluarkan oleh konsumen setiap kali mereka berbelanja di Mebatan Shop. Jadi dari gambar di bawah ini, itu rata-rata mereka menghabiskan dana sebesar 200.000 sampai 300.000 dengan persentase sebesar 35,1%. Jadi dari data ini pemilik usaha itu dapat menerka lah kira-kira dari pendapatan setiap konsumen itu berada pada tingkat kelas sosial apa, sehingga mereka itu bisa mengeluarkan duit
pada kategori 200.000 sampai 300.000 ini. Jadi data ini juga dapat membantu pemilik usaha untuk menetapkan harga produk yang ditawarkan. Kemudian pertanyaan ketiga itu tidak menggunakan pilihan berganda. Mereka disuruh jawab dengan bentuk paragraf. Jadi di sini itu mereka diminta pendapat pribadi mengenai harga produk My Batam Shop itu termasuk kategori terjangkau apa enggak. Jadi dari hasil kuesioner itu mayoritas responden itu menjawab harga produk My Batam Shop itu tergolong terjangkau. Jadi hal ini dikarenakan beberapa konsumen itu mereka telah membandingkan beberapa harga produk dengan kompetitor My Batam Shop dan terbukti bahwa harga yang mereka tawarkan itu lebih mahal daripada My Batam Shop. Jadi konsumen itu lebih milih belanja di My Batam Shop karena yang mereka tawarkan itu lebih murah daripada kompetitor lainnya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa harga produk juga ekonomis, sama apabila membeli produk lebih dari 2, My Batam Shop itu bakalan memberikan diskon-diskon ataupun free gift kepada konsumennya. Kemudian pertanyaan terakhir itu juga tidak menggunakan pilihan berganda. Jadi di sini itu pertanyaan itu berfungsi untuk mengetahui harga produk yang terjangkau. Harga produk terjangkau itu bisa nggak sih menjamin originalitas sebuah produk dari My Batam Shop. Jadi mayoritas responden itu menjawab bahwa produk yang dijual oleh My Batam Shop itu adalah original dan terjamin. Tapi ada 3 responden yang menjawab bahwa mereka tidak tahu pasti apakah produk tersebut itu original apa enggak. Tapi sejauh pemakaian mereka dari produk dari My Batam Shop ini, konsumen itu dia nggak pernah mengalami masalah kulit seperti gatal-gatal, alergi, produknya berbau tidak sedap dan lain sebagainya. Jadi sehingga penulis di sini itu bisa simpulkan bahwa pertanyaan ini sangat krusial bagi pemilik usaha karena pemilik usaha ini ingin tahu bagaimana sih pandangan konsumen terhadap produk yang dijual oleh My Batam Shop. Jadi setelah mengetahui bahwa terdapat 3 konsumen lainnya yang masih belum mengetahui keoriginalitas produk yang mereka jual, hal ini itu memberikan kesempatan kepada pemilik untuk menjamin keaslian produk mereka melalui rencana strategi pemasaran ke depannya. Kemudian ada teori subculture. Jadi pertanyaan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana segmentasi subkultur konsumen yang tidak hanya sebatas identifikasi jenis kelamin, usia, melainkan lebih ke area yang lebih spesifik seperti pendapatan, kelas sosial, etnik, dan lain sebagainya. Jadi untuk teori ini itu pemilik sama penulis sudah merancang 4 buah pertanyaan. Yang pertama itu memiliki tujuan mengetahui merek produk apa yang menjadi pilihan konsumen ketika berbelanja. Jadi bisa dilihat pada gambar di bawah ini, kalau mereka memilih produk Scarlett yang paling banyak itu dengan persentase 35,1%. Jadi menurut analisis penulis itu bahwa merek Scarlett itu termasuk merek dengan harga produk yang terjangkau dan kisaran harga produk dari Scarlett ini dimulai dari harga Rp75.000 saja. Jadi dari data ini pemilik usaha itu bisa mengetahui mayoritas produk favorit konsumen dan juga secara tidak langsung itu mereka mampu menaksir kelas sosial konsumen tersebut. Kemudian ada pertanyaan kedua, itu memiliki tujuan yang sama sih sebenarnya sama pertanyaan yang pertama itu untuk mengevaluasi produk dari negara manakah yang menjadi pilihan konsumen ketika berbelanja. Jadi dari gambar di bawah ini, mayoritas konsumen itu mereka memilih Korea Selatan sebagai produk yang paling sering mereka beli ketika berbelanja dengan persentase 59,5%. Dan posisi kedua itu diduduki oleh Indonesia yaitu 32,4%. Jadi kedua hasil ini bisa menjadi referensi bagi pemilik usaha dalam menyediakan produk sesuai dengan minat konsumen. Jadi mereka bisa memperbanyak produk dari Korea Selatan dan juga produk dari Indonesia. Pertanyaan ketiga memiliki tujuan untuk mengetahui apa alasan dibalik konsumen membeli produk dari My Batam Shop. Jadi dilihat dari gambar di bawah ini, 4.8, terdapat 2 pengaruh yang persentasenya itu sama-sama tercatat sebesar 35,1%, yaitu konsumen membeli produk My Batam Shop karena pengaruh sosial. Terus menurut analisis penulis, kedua jawaban ini itu saling berhubungan karena apabila konsumen A membeli produk A yang sedang viral di My Batam Shop, maka konsumen A akan merekomendasi kepada konsumen B. Jadi makanya dibilang di sini sama-sama menguntungkan.
karena termasuk teori subculture juga. Karena itu kedua jawaban ini berperan penting bagi pemilik usaha untuk rencana ke depannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk subculture. Di sini pertanyaan terakhir itu bertujuan untuk mengetahui dari manakah konsumen mengenal atau menyadari adanya keberadaan toko Mebatan Shop ini. Jadi dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas konsumen itu mengetahui Mebatan Shop itu dari teman sebayanya dengan persentase sebesar 66,7%. Dan hasil tertinggi kedua yaitu mengetahui Mebatan Shop dari kolega atau teman kerja yaitu sebesar 16,7%. Jadi penting bagi konsumen untuk membangun hubungan yang penting bagi pemilik untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen karena dengan membangun hubungan yang baik itu pemasaran dapat terjadi secara tidak langsung yaitu dengan cara promosi mulut ke mulut antar konsumen. Kemudian kita masuk ke teori culture, itu pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Mebatan Shop itu selalu menjadi pilihan utama konsumen ketika berbelanja? Karena menurut teori culture sendiri itu adalah sebuah kebiasaan atau kepercayaan mereka sendiri ketika memilih produk atau jasa. Jadi istilahnya itu mereka sudah tahu pasti di mana mereka akan membeli sebuah produk. Jadi teori ini termasuk ke dalam variable product. Jadi hal ini dapat dilihat pada pernyataan tentang pelanggan memilih Mebatan Shop itu karena produknya yang bervariasi. Berarti pemilik di sini mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dan diterima pelanggan. Terus di sini terdapat 4 buah pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Pertanyaan pertama itu dimulai dengan menganalisis apakah Mebatan Shop itu menjadi pilihan utama konsumen ketika membeli produk kecantikan. Jadi hasil dari gambar di bawah ini gambarnya menunjukkan bahwa 43,2% responden itu memilih angka 5 yang berarti sangat setuju dan persentase tertinggi kedua itu 37,8% yang berarti setuju. Jadi dari hasil responnya itu dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa puas dan memiliki niat untuk membeli kembali di Mebatan Shop. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Mebatan Shop itu dia memiliki nilai positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Hasil ini dapat dijadikan dorongan kepada pemilik usaha untuk terus mengembangkan pelayanan mereka. Tapi bisa dilihat terdapat dua konsumen yang memilih angka 1 yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat tidak setuju dengan memilih Mebatan Shop itu sebagai pilihan utama. Karena masih tidak tahu pasti karena kan ini kan penilaiannya itu dalam bentuk skala Likert. Makanya itu salah satu aksi yang bisa diterapkan atau yang bisa dilakukan oleh pemilik usaha itu dengan cara menghubungi konsumen tersebut melalui email. Karena kan tadi penulis juga sudah meminta beberapa data personal, jadi pemilik bisa meng-email konsumen tersebut dan menanyakan apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berbelanja di Mebatan Shop ataupun bisa memberikan pendapat mereka kepada pemiliknya. Kemudian pertanyaan kedua itu bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen memilih Mebatan Shop itu sebagai pilihan utama karena produk ditawarkan itu bervariasi. Jadi dari gambar di bawah ini itu terdapat 43,2% responden itu memilih angka 5 yang berarti sangat setuju. Tapi terdapat 3 konsumen lainnya yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 8,1%. Jadi di sini pemilik usaha itu bisa menanggapi ketidakpuasan konsumen itu dengan melakukan polling di media sosial Instagram mengenai produk apakah yang paling diminati konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan rasa suka dan percaya kepada Mebatan Shop. Kemudian pertanyaan ketiga, itu memiliki tujuan untuk mengetahui apakah konsumen memilih Mebatan Shop itu sebagai pilihan utama karena produk yang ditawarkan itu dapat mengatasi permasalahan kulit mereka. Jadi gambar di bawah menunjukkan bahwa sebesar 48,6% itu mereka menjawab sangat setuju. Memberikan dampak yang positif, yaitu segala macam permasalahan kulit konsumen mulai dari berjerawat, kulit kusam, penuaan, mata panda itu dapat teratasi karena keberagaman produk yang ditawarkan oleh Mebatan Shop. Tapi terdapat 2 konsumen lainnya yang menjawab tidak setuju, yaitu dengan persentase 5,4% itu pemilik bisa menindaklanjuti hal ini dengan cara mendengar keluhan konsumen sehingga pemilik dapat meningkatkan pelayanan mereka. Kemudian pertanyaan terakhir pada teori ini itu memiliki tujuan untuk mengetahui apakah konsumen memilih Mebatan Shop itu sebagai pilihan utama karena pelayanan mereka itu selalu maksimal.
Jadi pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa 59,5% responden itu sangat setuju akan pernyataan ini. Jadi hal ini dikarenakan pemilik selalu membalas dengan cepat apabila konsumen memiliki pertanyaan terkait produk yang ingin mereka beli. Dan cara pemilik bersama tim merespon konsumen itu dengan ramah tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Jadi yang perlu diperhatikan itu terdapat 2 konsumen lainnya yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan ketika berbelanja, yaitu tercatat sebesar 5,4%. Walaupun kecil tapi berpengaruh terhadap review dan jasa pelayanan pemilik sehingga perlu ditindaklanjuti juga. Oke, next bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next saya akan menjelaskan tentang analisis Salesforce Management. Salesforce Management adalah manajemen dalam suatu penjualan menjual produk yang ada di suatu usaha tersebut. Salesforce Management terdiri dari 3 yang akan penulis jabarkan sebagai berikut. Market Potential. Di My Bottom Shop dalam berjualan bisnis online yang dituju dalam penjualan adalah para remaja ataupun pengguna media sosial yang aktif saat ini. Dalam berbelanja online dengan adanya iklan dari media sosial dapat menarik perhatian mereka, apalagi pada para pengguna Instagram yang rata-rata masih anak-anak remaja yang ingin produk bagus tetapi dengan harga yang terjangkau. Dari sini kita dapat melihat bahwa perkembangan media sosial menjadi pasar bagi My Bottom Shop dalam berjualan online. Era pandemi ini juga memberi dampak kenaikan dalam pembelanjaan sebab belanja online sudah dapat dilakukan dimanapun tanpa harus berkomunikasi langsung 2 arah. Remaja dan para orang dewasa kerap membeli produk-produk ini sebab harga yang bersahabat dan produk yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dengan adanya platform khusus berjualan online, My Bottom Shop juga mendaftarkannya sebagai patokan penjualan untuk menguasai pasar di sana. Tokopedia merupakan salah satu media para penjual online bersaing berjualan secara online. Di Tokopedia ini, My Bottom Shop juga kerap berpromosi dengan potongan-potongan harga di event tertentu yang menarik peminat lebih banyak dibandingkan media sosial Instagram. Pasar di media sosial, media ini sangat menarik banyak perhatian terutama untuk kaum orang dewasa yang mengerti terhadap produk-produk kecantikan. Next, sales potential. Media Instagram dan di dalam dunia online saja sudah dapat meningkat penjualan My Bottom Shop. Ini semakin berkembang dengan penjualan yang tiap tahunnya meningkat 10-20%. Tokopedia sebagai platform juga meningkatkan penjualan produk My Bottom Shop tiap tahunnya, apalagi di era pandemi ketika penjualan semakin meningkat yang tiap tahunnya mencapai 10-20 menjadi 30-50%. Peningkatan penjualan. Stabilnya penjualan membuat peminat terhadap toko ini juga meningkat drastis hingga di Instagram bertambah ribuan followers yang sudah loyal terhadap My Bottom Shop sebagai penjual produk online terbaik. Ketiga, actual sales forecast. Sales forecast merupakan prediksi penjualan yang direncanakan dapat menjadi acuan bagi penjual sebab dengan adanya target penjualan dapat membangkitkan semangat untuk menjadi online shop yang semakin menarik dan dapat meningkatkan pemasukan setiap bulannya. Mengingat era pandemi ini menjadi opportunity atau kesempatan bagi para penjual online. Target My Bottom Shop semakin ditingkatkan dengan penjualan setiap bulannya yang hampir 50%. Penjualan menjadi 70%, ditambahkannya produk baru yang juga menjadi strategi untuk menaikkan target yang pada tahun 2022 diperkirakan setiap bulannya ada peningkatan penjualan sebanyak 75% yang dapat membuat performa online shop ini meningkat. Bisa dilihat dari awal My Bottom Shop mulai dengan penjualan yang hanya dari mulut ke mulut sudah dapat memberikan profit setiap bulannya. Sehingga dengan membuat target terhadap penjualan, My Bottom Shop menjadikan My Bottom Shop sebagai penjual online terlaris setiap bulannya, yang dimana dapat mendapatkan banyak keuntungan bukan hanya dari keuntungan, melainkan mendapatkan penghargaan dari platform media sosial yang mereka gunakan karena telah menjadi online shop dengan minat pembelian terbanyak. Berikutnya, 4.3 bagaimana kampanye promosi penjualan dikembangkan dan diimplementasikan. My Bottom Shop merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan skincare berbasis online yang sudah ada di beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform penjualan online seperti Tokopedia. My Bottom Shop mempromosikan produk mereka dengan berbagai cara, karena berbeda dan juga dengan berbagai cara berbeda juga karena promosi dan mengimplementasikannya di berbagai media. Instagram media di mana tempat untuk orang melihat feeds atau foto-foto yang dipost oleh My Bottom Shop. Dan juga ada fitur story yang bisa digunakan untuk mengupdate kegiatan yang sedang dilakukan.
My Bottom Shop membuat akun di media ini dan melakukan promosi melalui story dan membeli fitur iklan yang dapat melewati feeds Instagram kala ramai yang dapat dilihat orang lain dan dapat menarik orang lain untuk mengunjungi akun My Bottom Shop. Yang sudah sering digunakan oleh masyarakat umum sebagai media yang berdiri sudah cukup lama, Facebook ini merupakan media yang digunakan My Bottom Shop dalam mempromosikan produk-produknya. Dengan banyaknya grup-grup yang jual beli yang di My Bottom Shop join, mereka dapat memposting produk-produk kecantikan yang mereka jual di grup-grup tersebut dan akan menarik orang-orang untuk membeli. Selain itu juga dapat mempublikasikan melalui siaran secara langsung di grup tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang bergabung dalam siaran secara langsung dapat berkomentar juga di kolom komentar yang berguna untuk berkomunikasi dengan penjual yang sedang melakukan siaran. Facebook juga menyediakan marketplace, yaitu tempat untuk mempromosikan produk-produk yang ada. Marketplace menjadi tempat bagi My Bottom Shop untuk memposting produk-produk tertentu yang ada dan yang sedang ada potongan harga sehingga menarik pengguna untuk membelinya, karena semua yang dicari masyarakat dapat mudah dicari melalui marketplace. Next, 6 major 4 step. Yang pertama, designing sales force, objektif dan strategi. Tujuan menjadi hal utama dalam berjualan, oleh karena itu penjualan tidak hanya berfokus terhadap produk-produk yang ada, melainkan fokus lain yang perlu diperhatikan adalah kinerja pasar, hubungan dan layanan pelanggan yang mendukung fungsi pemasaran. Dalam merencanakan penjualan tidak hanya dari segi penjualan marketing, melainkan pengaturan dari kinerja marketing tersebut. My Bottom Shop juga memiliki strategi pemasaran sendiri yang berfokus terhadap segala kinerja pasar dan semua aspek sales force. Kedua, sales force size. Ukuran penjualan tidak hanya berdasarkan kekuatan marketing yang ada, melainkan daya tarik pasar, persaingan, anggaran. Menjadi sulit menilai elemen-elemen ini dalam bentuk data untuk sampai pada ukuran yang diinginkan, namun pihak manajemen masih dapat melakukan perubahan terhadap marketing atau apa yang sudah ditentukan. My Bottom Shop melakukannya dengan mengukur kekuatan berdasarkan tingkat penjualan tiap bulannya, yang dimana berdasarkan pasar-pasar yang dimiliki tingkat pembelian tinggi berbasis online dapat mengukur dari keloyalitasan suatu customer. And selection. Dari segi penjualan yang baik, maka diperlukan tenaga kerja yang baik pula. Dengan mampu berkompetisi dengan ketatnya persaingan yang ada di pasar saat ini, maka diperlukan seleksi dalam mengambil marketing sebagai tenaga kerja. Kinerja yang baik membuat peningkatan pelanggan terhadap usaha. Marketing yang diseleksi merupakan tenaga kerja yang sudah terpilih dan mahir dalam bidang IT, yaitu mengenai bidang media sosial dan internet, sehingga dapat membantu My Bottom Shop dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat, training, supervision, and motivation. Dalam penyeleksian yang sudah tepat dibutuhkan juga pengadaptasian terhadap lingkungan sebelum terjun menguasai pasar. Seseorang membutuhkan pengetahuan melalui pelatihan kerja dan membutuhkan motivasi agar semakin semangat dalam menjalankan kegiatan yang menjadi kewajiban marketing, dengan pengenalan dari owners tersendiri terhadap marketing mengenai pasar dan media apa yang digunakan sebagai platform My Bottom Shop dalam berjualan dan mempromosikan produk, membantu marketing yang terpilih agar lebih mudah mengadaptasi dan mengembangkan ide pemasaran dari segi budaya yang masih sama mengenai My Bottom Shop. 5. Compensating. Ini merupakan cara agar penjualan yang baik akan tetap mendapat loyalitasan dari marketing penjualan. Baiknya setiap penjualan diberi reward yang ada seperti komisi, bonus, gaji tetap. Mendorong penjualan ke pasar yang lebih besar juga dapat menjadi acuan bagi mereka bila ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Marketing yang berhasil menggapai pembeli dalam suatu event promosi terhadap pasar platform yang diciptakan mendapatkan bonus dan menjadi panutan agar bisa dapat lebih mengembangkan suatu hal yang baru yang lebih besar. 6. Evaluating dan control sales people. Atas semua hal yang sudah dilakukan menghasilkan sebuah hasil yang dapat menjadi evaluasi bagi suatu organisasi untuk menilai apakah langkah yang harus diambil ke depannya agar perusahaan yang berjalan dapat semakin berkembang dan seiring berkembangnya zaman, dan langkah alternatif apa yang bisa diambil untuk dapat menguasai pasar yang ada saat ini. My Bottom Shop selalu melakukan meeting bersama tiap akhir bulan setelah mengetahui tingkat penjualan pada bulan itu, yang bertujuan dapat mengontrol marketing untuk mencoba suatu ide mereka yang dapat diterapkan dan diusahakan dapat lebih baik dari bulan sebelumnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja UMKM. Oke, jadi dari kinerja UMKM itu data yang diperoleh untuk kinerja UMKM itu dikumpulkan melalui wawancara yang diadakan melalui WhatsApp
call dari WhatsApp dengan pemilik usaha. Jadi penulis menanyakan beberapa poin kepada pemilik usaha tentang omset penjualan dan tentang jumlah produk yang terjual dan juga jumlah pengunjung secara offline maupun online. Oke, jadi data yang penulis dapatkan dari pemilik usaha itu omset untuk omset penjualan total per bulannya yang secara online itu ada 30 juta dan untuk yang offline itu ada 15 juta. Oke, jadi untuk jumlah produk terjual, ini cuman kisarannya aja karena tidak langsung diberikan secara detail dan rinci untuk total pendapatan dari usaha karena private and confidential. Terus untuk jumlah produk yang terjual dalam pieces itu kurang lebih secara online itu terjual 300 piece untuk sebulan dan juga untuk offline kurang lebih ada 200 piece. Oke. Jadi untuk jumlah pengunjungnya itu per bulan per hari secara online itu ada 300 pengunjung dan untuk yang offline itu sehari bisa sekitaran 20 sampai 20 orang atau ke bawah. Karena size tokonya itu termasuk kecil. Jadi tidak dapat fit terlalu banyak orang juga untuk pengunjung yang datang. Jadi setiap hari untuk pengunjung yang mengunjungi toko tersebut akan dibataskan juga. Dan karena untuk protokol kesehatan COVID-19. Jadi untuk poin 4.6 ada proyeksi keuangan. Jadi di sini kita akan melampirkan sebuah tabel, yaitu tabel laporan proyeksi penjualan. Tabel ini akan menjelaskan mengenai rencana anggaran yang mungkin akan dikeluarkan oleh pemilik untuk proses bisnis seperti gaji, pembelian stok, peralatan, dan sebagainya. Kemudian jumlah pendapatan yang mungkin diterima oleh pemilik pada tahun 2022. Oke, jadi berikut kita dapat lihat tabel laporan proyeksi penjualan lebih jelas. Untuk revenue dari Januari sampai ke Desember, kita dapat lihat bahwa revenue-nya itu per bulan dia meningkat dan ada bulan-bulan tertentu yang penjualan akan semakin tinggi dan biasanya itu jatuh kepada bulan-bulan liburan seperti bulan Juni, Juli, November, dan Desember karena itu merupakan puncak penjualan untuk bidang seperti My Batam Shop. Terus kemudian dengan revenue yang makin banyak, maka expense-nya juga pasti bakalan lebih meningkat. Jadi untuk yang seperti gaji, alat kesehatan, biaya pemasaran, inventory, dan lain-lain itu pastinya dihitung sebagai beban atau expense. Jadi untuk gaji karyawan itu dihitung selayaknya sebuah perusahaan seperti PT. Jadi yang pertama itu gajinya untuk 3 bulan pertama akan dihitung gaji training, yaitu 3 juta. Dan kemudian untuk kinerja yang lebih baik, setelah 3 bulan akan ada penambahan, yaitu 500.000. Jadi setiap bulan itu gajinya akan menjadi 3,5. Setelah itu, jika lolos proses dengan pemilik usaha ini, maka akan dinaikkan menjadi ke UMK. Ini merupakan sebuah prediksi dari pemilik usaha untuk memiliki karyawan yang dapat digaji selayaknya UMK. Kemudian ada alat kesehatan yang tidak diberi perhitungannya karena untuk usaha ini masih belum memerlukan alat kesehatan. Kemudian berikutnya itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu seperti endorsement dan juga membayar Google Business untuk Google Ads dan juga Instagram untuk insight-nya itu lebih meningkat dan juga ada di bagian sponsored. Kemudian biaya pemasaran itu seperti Facebook untuk Facebook Ads. Tidak setiap bulan itu memerlukan biaya pemasaran karena untuk biaya pemasaran itu tergantung dengan season. Jadi ada musimnya juga, maka waktu sedang panas-panasnya dan naik daunnya produk tersebut, maka pemilik usaha akan mengadakan biaya pemasaran.
mengadakan pemasaran yang lebih meningkat daripada sebelumnya, maka dibutuhkan biaya pemasaran. Kemudian untuk peralatan tuh seperti alat dekor tokonya, dan juga perlengkapan seperti kantong dan wadah untuk menaruh produk-produk itu dihitung dalam beban peralatan. Setiap bulannya juga hampir sama, peningkatannya sedikit, bahkan ada penurunan yang sangat signifikan. Kemudian ada inventory. Inventory itu setelah dilakukan forecast untuk stok, maka akan dilakukan pembelian stok, yaitu inventory. Dan kita dapat melihat bahwa untuk inventory itu dia juga naik turun karena dia juga season. Jadi untuk menghindari overstock dan understock, pemilik usaha juga akan melakukan forecast untuk untuk stok. Dan yang lain-lain itu seperti membayar listrik dan juga bayar air, dihitung dalam beban lain-lainnya. Itu setiap bulan tuh hampir sama, 250 sampai 350 ribu. Kemudian poin berikutnya itu 4.7, ada rencana pengembangan strategi untuk ke masa depannya. Rencana pengembangan strategi itu terdiri atas konsisten dalam postingan TikTok, kemudian ada endorsement, mengadakan promo atau giveaway dan konten yang menarik untuk sosial medianya. Kemudian juga ada menerapkan SEO dan SEM. Oke, saya akan menjelaskan dulu tentang konsisten dalam postingan TikTok. Untuk zaman sekarang itu kalau sedang ingin menaikkan sebuah produk, menaikkan brandingnya itu paling cocok dilakukan di sosial media. Dan sekarang sosial media yang paling naik daun itu selain Instagram juga ada TikTok. TikTok itu merupakan sebuah platform video sharing yang lebih mudah untuk melakukan branding dan juga melakukan pemasaran karena dapat langsung dilakukan testimoni yang wujudnya itu dalam bentuk video. Nah, maka dari itu kalau cuman post TikTok 1-2 kali itu tidak akan berhasil. Maka dalam postingan TikTok itu harus konsisten dan dipost terus-menerus untuk menaikkan akun tersebut. Nah, jadi untuk My Batam Shop itu kesempatan yang bisa dimanfaatkan pemilik untuk memasarkan produk itu adalah konsisten dalam memposting di TikTok. Namun My Batam Shop sudah ada akunnya, tetapi tidak terlalu aktif dalam penggunaan TikTok karena masih lebih dominan di Instagram. Oke. Penulis berencana untuk membuat video singkat, namun dalam sekejap dapat mencuri perhatian pelanggan. Yang artinya waktu pengguna TikTok itu sedang scroll, tidak langsung melihat video ini dan di scroll past gitu, karena jika konsisten dalam postingan tetapi setiap video itu dibiarkan dan tidak ditonton, maka konsistensinya itu ke arah yang salah gitu. Bisa dilihat bahwa owner terakhir melakukan posting konten itu pada tanggal 2 Juli tahun 2021, dan dilihat dari total video posting memang tidak banyak sehingga tidak cukup mampu memikat pelanggan untuk mengunjungi ataupun melakukan stalking pada toko My Batam Shop. Oke. Yang next itu ada endorsement. Endorsement memiliki pengaruh besar untuk pengguna sosial media dan konsumen dari sosial media pada zaman sekarang. Karena dengan adanya endorsement, dia akan melakukan testimoni, dan testimoni itu ada pengaruhnya terhadap penjualan untuk produk tersebut, untuk online shop tersebut. Seperti contoh, saya ambil contoh dari Shopee. Oke. Setiap pembelian di Shopee itu pastinya konsumen memerhatikan ulasan dari Shopee, komentar. Jika toko tersebut memiliki komentar yang negatif, maka bintang dari Shopee itu pasti ada dapat bintang 1, 2, 3.
Jika bintang untuk toko tersebut masih di bawah bintang 3, kebanyakan konsumen tidak akan membeli dari toko tersebut. Nah, maka hampir sama dengan endorsement, tapi endorsement itu dalam bentuk video yang dilakukan dari platform si selebgram ini. Endorsement memiliki pengaruh besar bagi pelanggan yang mengikuti selebgram yang kita endorse. My Batam Shop bisa mulai melakukan endorse ke beberapa selebgram Batam yang memiliki kontrol dalam memikat hati pelanggan, dan juga dengan adanya postingan dari selebgram tersebut, maka pengikut yang masih bingung mencari produk skincare original bisa mengunjungi page Instagramnya My Batam Shop. Contoh selebgram yang dapat di endorse itu adalah selebgram yang feel-nya itu masih termasuk sama dengan My Batam Shop. Nah, karena My Batam Shop selaku toko yang menjual skincare dan juga makeup, kosmetik, maka My Batam Shop dapat endorse selebgram yang bergerak di bidang makeup artist. Kemudian ada mengadakan promo dan atau giveaway. Dapat dilakukan pada event-event tertentu seperti tanggal-tanggal cantik, yaitu 11-11, 12-12, atau 1-1, atau hari kemerdekaan, dan juga anniversary dari My Batam Shop yang dapat menjadi opportunity untuk dilakukan promosi dan atau giveaway. Kemudian pemilik bisa menerapkan salah satu syarat untuk mengikuti giveaway dengan cara memposting foto milik My Batam Shop di akun pribadi konsumen tersebut, dan syarat yang lainnya itu seperti follow Instagram My Batam Shop. Konten menarik di sini itu konteksnya itu dalam Instagram Story luas, jadi maka penulis merekomendasikan beberapa contoh konten yang mampu menarik perhatian pelanggan. Yang pertama, konten dari feeds. Feeds yang dilampirkan sebaiknya memiliki tema, warna, tulisan, dan juga penataan foto yang mencerminkan ciri khas dari pemilik usaha. Konten seperti ini sebenarnya sudah ada untuk di My Batam Shop, karena postingan di My Batam Shop itu rata-rata sudah diedit dan juga lebih rapi untuk diposting di feeds, dan bukan difoto sendiri oleh pemilik usaha dengan handphone atau dengan smartphone, kemudian dipost tanpa diedit, tanpa dipercantik lagi untuk foto tersebut. Next itu ada konten meme dari skincare. Meme itu semacam postingan yang ke arah komedi, maka lebih konyol, tetapi topiknya itu tentang skincare. Nah, ini bisa diterapkan agar memberikan kesan lucu kepada pelanggan. Jadi postingan My Batam Shop tuh dia tidak terlalu serius atau tidak terlalu kaku, dan postingan meme biasanya dapat lebih memikat seseorang pengguna Instagram, dan postingan yang dilakukan oleh My Batam Shop itu juga tidak hanya di scroll past oleh konsumen. Nah, contoh dari konten meme itu seperti ini. Nah, biasanya kalau konten seperti ini akan dilihat oleh pelanggan, dikirain itu hanya sebuah meme page yang setelah di-visit page tersebut, oh ternyata ini sudah sebuah online store gitu. Kemudian ada menerapkan SEO dan SEM. Hal ini sangat penting karena sebelum pelanggan ingin membeli sesuatu, pasti mereka akan melakukan searching untuk mendapatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, pemilik usaha dapat melakukan SEO dan SEM tertentu agar nama My Batam Shop dapat muncul di halaman pertama ketika pelanggan menuliskan pencarian skincare atau nama produk tertentu di mesin pencari, yaitu di search engine. Hal ini dilakukan dengan cara memasang tagar dalam setiap postingan My Batam Shop, dan semakin sering kita menggunakan tagar tersebut, maka semakin sering, semakin relevan nama My Batam Shop itu akan muncul di sosial media. Oke. Ini merupakan daftar dari aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh My Batam Shop untuk rencana perkembangan strategi, yaitu melakukan email blasting melalui MailChimp, memblast email dari MailChimp sebanyak 100 akun email. Kemudian ada membuat akun WhatsApp business dan membuat away message dan juga membuat katalog dan informasi lainnya di WhatsApp business, dan juga memasang iklan pada Google Ads.
dan daftar di Google Business, maka jika di search di Google, jika My Batam Shop itu di search di Google, maka semua informasi atas My Batam Shop akan muncul. Next ada poin 4.8 yaitu hasil wawancara. Penulis memilih wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan informasi karena lebih cepat, lebih efektif, dan juga jawabannya itu lebih real karena langsung dengan pemilik usaha personal. Dengan diadakannya wawancara langsung dengan pemilik bisnis, penulis dapat mengetahui informasi secara langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang ada terhadap usaha tersebut. Nah, secara singkat, penulis akan menjelaskan hasil wawancara dengan pemilik usaha My Batam Shop, yaitu Ibu Marini. Respons yang didapatkan oleh penulis dari pemilik usaha yaitu respons pewawancara dari narasumber itu atas adanya penerapan pemasaran digital ini sangat positif. Jadi dia lebih accepting terhadap adanya pemasaran digital daripada yang lebih ke menolak adanya digital marketing. Karena dengan adanya pemasaran digital, beliau telah mendapatkan audiens yang lebih banyak. Kunjungan di Google Maps-nya juga lebih banyak. Beliau juga percaya dengan adanya perkembangan zaman, sosial media dan e-commerce adalah masa depan dari bisnis. Jadi tidak kaku dan tidak hanya satu jalan. Dengan adanya sosial media dan juga teknologi, bisnis sudah menjadi banyak akar, banyak jalannya. Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa bisnis yang menerapkan pemasaran digital dan bisnis yang tidak menerapkannya memiliki hasil yang berbeda. Seperti contoh, di kalangan generasi yang lebih banyak menggunakan sosial media itu akan lebih banyak audiens yang tahu atas bisnis tersebut dibanding dengan usaha yang tidak menggunakan sosial media. Kebanyakan orang sekarang mengetahui sebuah bisnis itu pasti harus di-searching dulu dari Google atau search dari Instagram atas brandingnya, atas testimoninya. Maka dari itu beliau percaya bahwa hasil dari yang menggunakan digital marketing dan yang tidak itu signifikan bedanya itu. Dalam wawancara ini beliau juga menyatakan bahwa di pemasaran digital ini pasti ada positif dan negatifnya. Dengan adanya pemasaran digital, banyak bisnis yang melupakan branding secara offline. Jadi semua fokus terhadap pemasaran dan terhadap branding itu semua hanya online dan tidak ada yang offline lagi. Mereka melupakan bahwa masih ada konsumen yang tidak memiliki akun sosial media dan tidak melakukan research dari internet. Maka dari itu mereka sudah tidak memedulikan branding secara offline. Dan itu merupakan poin negatif. Salah satu dampak positifnya adalah sosial media merupakan sebuah jaringan yang sangat luas yang dapat dijadikan sebuah kesempatan yang besar untuk bisnis jika dilakukan dengan benar. Salah satu contoh media sosial yang sangat digunakan untuk pemasaran digital itu adalah Instagram. Nah, Instagram itu dia lebih ke multifungsi karena tidak hanya dapat dilakukan pemasaran, tetapi juga dapat dilakukan aktivitas jual beli langsung di Instagram karena sekarang Instagram udah ada fitur di mana page yang sebelumnya merupakan aktivitas dari akun sekarang sudah menjadi shopping page. Nah, bisnis My Batam Shop itu aktif dalam Instagram dan sejak adanya program pemasaran digital, My Batam Shop memiliki daily visitor yang lebih banyak daripada sebelumnya dan juga insights-nya yang lebih meningkat. Beberapa poin yang ditunjukkan bahwa pemasaran digital itu works atau dia bekerja itu dengan adanya WhatsApp Business dan juga jangkauan atau reachability. Nah, WhatsApp Business itu menggunakan fitur-fitur dari aplikasi WhatsApp Business. Pemilik usaha merasa lebih mudah untuk melakukan kontak dengan pelanggan secara langsung dan merasa bahwa pelanggan juga lebih mudah untuk menjangkau toko tersebut. Nah, pelanggan dapat menelusuri katalog dari WhatsApp Business melalui beberapa ketukan dari smartphone, a few taps away. Pelanggan
bagi pelanggan ini adalah poin plus untuk pelanggan yang sangat suka berbelanja karena psikologi. Ada pelanggan yang fokusnya hanya ingin membeli satu barang, tetapi setelah dia scrolling dan melihat katalog-katalog yang di-provide oleh My Batam Shop, dia akan memiliki pemikiran kedua kalinya karena dia akan consider untuk membeli barang yang tertera di atas katalog tersebut. Nah, yang poin kedua ini adalah jangkauan atau reachability melalui fitur atau ads yang ada dari berbagai sosial media. Usaha ini mendapatkan paparan yang lebih tinggi dalam tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa pemasaran digital marketing itu bekerja. Banyak pengguna yang menemukan usaha ini melalui iklan-iklan tersebut menandakan bahwa reachability usaha ini tergolong bagus, dan dengan adanya media sosial dia mengadakan sebuah hasil. Okay. Untuk poin selanjutnya itu ada 4.9, yaitu penggunaan sarana sosial media. Untuk usaha My Batam Shop, penggunaan media sosial yang cocok untuk pemasaran digital adalah menggunakan Instagram. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Instagram dia lebih ke multifungsi, dapat digunakan sebagai sarana untuk pemasaran dan juga platform untuk aktivitas jual beli. Nah, selain dari itu, sosial media Instagram ini sudah ada dalam jangka yang panjang. Jadi kalau untuk reputasi itu sebenarnya biasanya kalau contoh ada pemain baru untuk online shop, consideration pertamanya itu pasti buka saja toko di Instagram. Nah, maka untuk reputasi Instagram itu dapat dikatakan sudah memiliki sudah merupakan tempat yang istimewa bagi pelanggan karena sudah dapat dipercaya bahwa jualan di Instagram ini masih termasuk oke, karena tidak cost kerugian yang besar apabila kita melakukan jual beli di Instagram. Nah, media sosial yang lainnya adalah TikTok. Walaupun TikTok udah berada cukup lama, tapi TikTok itu baru naik daun pas 2020 yang lalu karena adanya pandemi COVID-19. Dan pada awal masa pandemi itu makin banyak yang menggunakan TikTok, maka TikTok juga dapat digunakan sebagai sarana untuk branding. Pada aplikasi ini banyak sekali dilakukan pemasaran dengan metode endorsement yang dilakukan dengan memberikan hasil penggunaan produk yang memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang pengguna dan lebih cepat untuk viral. Biasanya pada aplikasi ini dapat ditemukan pengguna aplikasi yang menyediakan link untuk toko online shop yang kemudian mereka rekomendasikan produk tersebut dan di list untuk angka. Contoh seperti mereka akan melakukan endorsement seperti mereka endorse sebuah produk, kemudian mereka akan bilang tap link di bio saya untuk angka nomor 14 untuk membeli produk ini. Nah, jadi disitulah fungsi TikTok untuk untuk branding dan untuk aktivitas jual belinya. Demikian presentasi dari saya. Bab selanjutnya, bab 5 akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kita dapat melihat bagaimana tanggapan para konsumen terhadap produk-produk yang disediakan oleh My Batam Shop, dan juga terlihat apa saja hal yang bagus dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Seperti dengan adanya pembagian kuesioner ini, kita bisa tahu mayoritas konsumen dari My Batam Shop lebih aktif di Instagram dibandingkan sosial media atau platform yang lainnya. Dan walaupun di data tersebut Facebook merupakan peringkat kedua dengan persentase yang kecil, itu tetap menunjukkan bahwa My Batam Shop memiliki potensi untuk mengembangkan konsumer mereka yang ada di Facebook. Di situ juga dijelaskan betapa sering pelanggan melihat postingan dari My Batam Shop. Ini membuktikan bahwa dengan adanya kuesioner ini sangat membantu untuk melihat kekurangan yang ada dan bagian apa yang harus difokuskan ke depannya. Kami juga telah membantu membuat sosial media lain untuk My Batam Shop yang dimana sebelumnya mereka hanya memiliki Instagram, sedangkan sekarang mereka memiliki sosial media lain seperti Facebook. Dan kami juga membantu membuat iklan melalui MailChimp dan Google Ads. Penggunaan Salesforce Management juga telah memudahkan My Batam Shop melihat peluang pasar seperti dengan adanya market potensial yang melihat potensi pasar terutama di keadaan pandemik di mana pembelian online semakin meningkat, yang dimana dengan adanya potensi ini My Batam Shop bisa fokus
terhadap konten online dan membuka online shop di sosial media. Adanya sales potential di mana kita bisa melihat perkembangan penjualan My Batam Shop yang meningkat menjadi 30-50% dan actual sales forecast yang dapat membantu memprediksi pendapatan My Batam Shop di masa yang akan mendatang. My Batam Shop juga menggunakan 6 major Salesforce management step untuk mengatur tenaga kerja mereka menjadi tenaga kerja yang efektif, seperti di bagian recruiting. Selain mencari orang yang bagus dalam marketing, My Batam Shop juga mencari orang yang pintar dalam sosial media, sehingga dengan begitu pemasaran My Batam Shop di sosial media menjadi semakin baik dan dapat menarik perhatian calon pelanggan. Oke, berikutnya saran. Untuk saran kami sendiri, yaitu lebih sering melakukan postingan di sosial media My Batam Shop, karena saat ini para konsumer hanya melihat postingan My Batam Shop 2-3 kali, dan jika My Batam Shop meningkatkan postingan konten, kami yakin orang yang terjangkau dan melihat juga akan semakin banyak. Strategi yang dapat digunakan adalah melanjutkan penggunaan Google Ads, karena ini akan sangat membantu menyebarkan nama My Batam Shop dan juga bisa mulai memasang iklan di sosial media lain seperti Facebook. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.